Studi menunjukkan bahwa otak kita sering memilih untuk menunda pekerjaan karena kita ingin menghindari rasa ketidaknyamanan. Tugas-tugas yang bikin stres atau merasa nggak mampu langsung memicu rasa cemas yang akhirnya mendorong kita untuk lari ke aktivitas yang lebih nyaman, seperti nonton film atau ngopi bareng teman. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui siapapun ya, saya hanya ingin sharing dan ya berbagi pengalaman di mana saya juga masih tetap terus belajar ilmu psikologian gitu. Saya bukan siapa-siapa, bukan ustadz, bukan kiai, bukan pejabat atau apapun itu. Saya nyariin di teman kalian semua dan yang kebetulan punya cerita. Nah gitu ya kira-kira teman-teman. Cara mengatasi prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan. Bro, lu pernah nggak ngerasa kayak punya banyak banget tugas atau proyek yang menumpuk, tapi entah kenapa lo milih malah nonton YouTube atau scroll Instagram selama berjam-jam? Itu namanya prokrastinasi bro. Ya gue tahu lo pasti bukan satu-satunya yang ngalamin ini. Kita semua pasti pernah ngerasain hal yang sama. Ada hal penting yang harus dikerjain tapi malah ditunda-tunda terus. Nah, di sini gue bakal kasih lo beberapa ilmu, fakta, dan tips yang bisa banget bantu lo mengatasi prokrastinasi ya, supaya lo gak lagi ngerasa jadi budak deadline. Dan yang paling penting, ini gak cuma teori doang, tapi juga ada tutorial praktis yang bisa lo coba langsung. 1. Kenapa kita prokrastinasi bro? Pertama-tama kita harus pahami dulu kenapa sih kita bisa prokrastinasi. Di psikologi, prokrastinasi itu sering dikaitkan dengan penundaan emosional. Artinya kita lebih memilih untuk menghindari tugas yang terasa bikin stres atau nggak menyenangkan. Misalnya kalau lo lagi ngerjain tugas yang berat banget, otak lo otomatis merasa itu bakal bikin lo cemas, bingung, atau bahkan takut gagal. Jadi daripada ngerjainnya, lo milih untuk melarikan diri ke hal-hal yang lebih menyenangkan kayak main game atau ngobrol sama temen. Dan bro, lo tau nggak, prokrastinasi itu bisa jadi berbahaya banget dalam jangka panjang. Secara nggak langsung, prokrastinasi bisa bikin kita merasa kalah atau gagal di hidup. Bayangin aja kalau lo terus-terusan nunda-nunda hal penting, lo jadi nggak pernah maju kan. Itu yang akhirnya bikin kita stres, bahkan bisa merusak kesehatan mental. Lo pernah ngalamin nggak bro? Gimana rasanya bangun di pagi hari dan langsung cemas mikirin pekerjaan yang numpuk? Gue pernah banget bro, rasanya tuh kayak dihantui terus. 2. Analoginya, prokrastinasi itu kayak punya tiket pergi ke luar angkasa, tapi lo malah milih tinggal di rumah. Pernah nonton film Interstellar? Di situ kan ada adegan di mana karakter utama harus pergi keluar angkasa untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, bayangin deh, kalau lo punya tiket untuk pergi keluar angkasa, tapi lo malah milih duduk di rumah dan scroll TikTok. Itulah prokrastinasi. Lo punya kesempatan besar untuk berkembang dan meraih sesuatu yang lebih, tapi lo malah milih untuk ngumpet di zona nyaman dan nunda-nunda. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk keluar dari zona nyaman itu dan stop prokrastinasi? Jawabannya adalah kita harus tahu cara mengelola diri dan waktu dengan bijak bro. 3. Prokrastinasi itu bukan soal malas, tapi soal manajemen emosi. Gue mau lo tahu nih bro, prokrastinasi itu bukan semata-mata soal malas. Itu salah besar. Sering banget kita ngerasa quality karena nunda kerjaan, padahal di dalam diri kita sedang menghadapi masalah yang lebih dalam, yaitu manajemen emosi yang buruk. Prokrastinasi lebih sering terjadi ketika kita nggak tahu cara mengatur perasaan kita terhadap tugas yang ada. Studi menunjukkan bahwa otak kita sering memilih untuk menunda pekerjaan karena kita ingin menghindari rasa ketidaknyamanan. Tugas-tugas yang bikin stres atau merasa nggak mampu langsung memicu rasa cemas yang akhirnya mendorong kita untuk lari ke aktivitas yang lebih nyaman, seperti nonton film atau ngopi bareng teman. Namun yang penting di sini adalah kesadaran diri bro. Kalau lo bisa sadar bahwa lo sedang melakukan prokrastinasi, itu adalah langkah pertama yang sangat penting untuk mengatasinya. 4. Pengalaman pribadi, gue dulu juga prokrastinasi bro. Jujur aja, gue pernah banget jadi budak prokrastinasi. Dulu gue sering banget nunda-nunda tugas dan akhirnya ngerjainnya dalam kondisi yang terburu-buru. Rasanya kayak dikejar-kejar waktu dan stres banget.
Tapi setelah gue belajar lebih dalam tentang psikologi perilaku, gue baru sadar kalau prokrastinasi itu sebenarnya berasal dari ketakutan dan kecemasan yang gak kita atasi dengan baik. Akhirnya gue coba praktekin beberapa cara yang ternyata efektif banget buat mengatasi prokrastinasi. Dan bro, gue bakal share ini sama lo supaya lo juga bisa langsung coba ya. Kelima, cara mengatasi prokrastinasi dengan langkah-langkah sederhana. Oke bro, sekarang gue bakal kasih tutorial praktis yang lo bisa coba langsung untuk mengatasi prokrastinasi. Jangan cuma didengarkan dan ditonton, lo harus coba dan praktekin ya. Langkah 1, tentukan tujuan kecil setiap hari. Gue tau lo pasti sering merasa overwhelmed atau terlalu banyak beban dengan tugas besar. Nah, lo harus coba bagi tugas itu jadi bagian yang lebih kecil dan gampang dicapai. Misalnya daripada mikirin gue harus bikin presentasi untuk kerjaan yang kelihatannya ribet, lo cukup bilang ke diri sendiri, hari ini gue cuma mau nyiapin 3 slide pertama. Tugas kecil ini bikin lo lebih fokus dan gak merasa terbebani bro. Langkah kedua, gunakan teknik Pomodoro. Lo pernah dengar teknik Pomodoro nggak bro? Ini cara yang gue sering pakai dan terbukti efektif banget. Caranya gampang. Lo cuma butuh timer, bisa pakai HP lo. Set timer selama 25 menit untuk kerja fokus. Kemudian ambil istirahat selama 5 menit. Setelah 4 sesi Pomodoro atau 100 menit, lo boleh ambil istirahat panjang sekitar 15-30 menit. Teknik ini bantu lo tetap fokus tanpa merasa capek atau tertekan. Langkah ketiga, hilangkan gangguan. Pasti lo pernah kan ngerasa udah fokus kerja tapi tiba-tiba handphone bunyi atau ada notifikasi yang bikin lo tergoda buat cek. Nah, itu dia yang jadi masalah bro. Coba deh saat lo ngerjain tugas, lo taruh handphone jauh dari jangkauan atau pakai mode pesawat supaya nggak ada gangguan. Fokus itu kunci buat lo bisa ngerjain tugas dengan baik dan cepat. Langkah keempat, beri reward ke diri sendiri. Setelah selesai ngerjain tugas, jangan lupa kasih hadiah buat diri lo bro. Bisa secangkir kopi, jalan-jalan sejenak, atau nonton episode drama favorit lo. Reward ini bantu otak lo untuk merasa dihargai dan meningkatkan motivasi buat terus maju. Langkah kelima, jangan takut gagal. Salah satu penyebab kita prokrastinasi adalah ketakutan akan kegagalan bro. Gue ngerti banget ini, tapi jangan biarkan rasa takut itu menguasai diri lo. Ingat, kesalahan itu bagian dari proses belajar. Setiap kegagalan bisa jadi pelajaran berharga buat lo ke depannya. Kenapa sekarang giliran lo bro? Nah bro, lo udah denger nih semua cara untuk mengatasi prokrastinasi. Sekarang waktunya lo untuk mulai praktekin. Coba deh buat 1 hari, tentuin tujuan kecil dan gunakan teknik Pomodoro. Beritahu gue gimana perasaan lo setelah melakukannya dan apa yang berubah dalam cara lo kerja. Jangan lupa lo bisa share pengalaman lo di komen di bawah. Kita bisa diskusi bareng-bareng, siapa tahu ada yang punya tips jitu buat ngalahin prokrastinasi. Yuk bro, kita berjuang bareng-bareng, jangan biarkan prokrastinasi mengendalikan hidup kita. Coba deh tips yang gue kasih tadi dan langsung praktek. Gue yakin lo bisa lebih produktif dan jauh dari prokrastinasi.